إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak. Ada yang bersifat umum, ada kenikmatan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum Allah ratakan orang kafir bahkan binatang dirata karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berupa kesehatan, kaum muslimin mendapatkan kesehatan. Tapi orang kafir juga orang sehat. Iya. Binatang-binatang pun ada yang sehat. Dan seluruhnya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kekayaan, harta. Ini seluruhnya kenikmatan yang bersifat umum. Tapi tetap kita akui dia adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Tapi ada kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala hanya khususkan kepada mereka yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan kenikmatan Islam. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai kenikmatan yang terbesar yang khusus Allah berikan kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai kasih sayang khusus kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan khusus ini. Tentunya kenikmatan yang khusus dan yang sangat besar ini harus kita berikan perhatian khusus. Ya. Upaya kita untuk mensyukurinya harus lebih besar pula lagi. Banyaknya harta, kekayaan, kesehatan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri. Tetapi kenikmatan Islam ini lebih wajib lagi. Perhatian kita untuk mensyukuri nikmat rezeki berupa harta, kekayaan ini perlu. Tetapi perhatian kita untuk mensyukuri nikmatul Islam ini lebih harus. Sebab dia adalah nikmat yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala itu pun berbeda-beda. Kaum muslimin yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga berbeda-beda. Sebab apa? Ada kenikmatan
yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, lebihkan lagi di antara kaum muslimin. Kaum muslimin sudah mendapatkan kenikmatan khusus yang tidak sama dengan orang-orang kafir. Orang kafir tidak Islam, kaum muslimin Islam. Tapi ingat, dalam keislaman masih terdapat banyak sekali kenikmatan yang tidak terbatas. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam terdapat banyak kenikmatan. Sebab dalam Islam terdapat maratib, jenjang-jenjang, terdapat maqamat, kedudukan-kedudukan yang tiap jenjang berbeda dengan jenjang yang lainnya, yang tiap kedudukan berbeda dengan kedudukan yang lainnya. Dan disinilah terlihat, dan inilah yang akan menjadi bukti, inilah yang akan menjadi sebab siapa di antara kita yang lebih besar keutamaannya yang Allah berikan kepadanya. Sebab di antara kaum muslimin ada yang keislamannya bagus, ada yang keislamannya lebih bagus, lebih dari sekedar bagus. Ada yang keislamannya Masya Allah sempurna sekali. Ada juga yang keislamannya sekedar Islam saja. Ini jamaah sekalian, kenikmatan Islam harus kita syukuri. Tapi kenikmatan yang Allah berikan dalam Islam ini lebih harus lagi. Tidak semua kaum muslimin itu beriman, dan tidak semua orang yang beriman itu sempurna keimanannya. Tidak semua kaum muslimin yang bagus keyakinannya. Tetapi ada juga yang muslim mantap keyakinannya. Tidak semua kaum muslimin mempunyai kesabaran yang sesuai dengan tuntunan agama. Tapi ada juga yang Masya Allah luar biasa kesabarannya. Ada kaum muslimin yang tidak mempunyai ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengaku muslim. Tapi ada juga muslim yang Masya Allah sempurna dan sempurna ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seluruhnya adalah di antara jenjang-jenjang dalam keagamaan yang harus kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar pujian kalau kita mendapatkan hal itu dalam diri kita. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kenikmatan dalam Islam, ada satu kenikmatan dalam Islam yang banyak orang lalai terhadapnya. Sebab memang Allah hanya pilih kepada mereka-mereka, pilihkan kenikmatan ini kepada mereka yang betul-betul menyadari akan besarnya nikmat itu. Mereka yang betul-betul menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang bebas dari berbagai macam laknat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang saya maksudkan adalah nikmat senang dan ingin terus berada dalam majlis-majlis ilmu. Senang terhadap majlis ilmu, ingin terus berada dalam majlis-majlis ilmu yang di dalamnya didapatkan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab itu kita akan semakin memperbaiki keislaman kita. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dalam Islam ada kenikmatan yang Allah khususkan lagi, tidak diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Dan kenikmatan ini sangat banyak. Di antaranya nikmat bermajlis ilmu, majlis yang orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala akan puji, yang orang-orangnya Allah akan berikan ketenangan, rahmah, sakinah. Majlis yang orang-orangnya akan diampuni oleh seluruh makhluk kalau dia memahami akan apa yang dipaparkan dalam majlis ilmu itu.
Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu adalah raudatun min riyadil jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Sebab di dalamnya lah kita mendapatkan tuntunan kemuliaan dalam Islam, ajaran-ajaran mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda menjelaskan satu poin yang membedakan antara besarnya nikmat bermajlis ilmu ini, besarnya kenikmatan orang yang mendapatkan kenikmatan kesenangan bermajlis ilmu dengan orang-orang yang tidak mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullahi wa man wala aw 'alimun aw muta'allim." Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula segala sesuatu yang ada padanya. Dan kita sekarang berada di dalamnya. Illa kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi wa mawala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang senang melakukannya. Berzikir kepada Allah yang dimaksudkan adalah lisannya memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, hatinya memantapkan apa yang diucapkan, kemudian kehidupan kesehariannya yang mengaplikasikan hal itu. Dia mengatakan Allahu Akbar. Memang betul dalam dirinya hanya Allah saja maha besar, seluruhnya kecil. Tak bermakna kalau tidak ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Dan terlihat dalam kehidupan kesehariannya, memang dia betul-betul hamba yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang berzikir, yang lepas dari laknat. Adapun kalau hanya sekedar ucapan di mulut, gerakan-gerakan tangan yang kosong dari makna yang tertancap kuat di dalam hati, maka ini tak ada gunanya. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lepas dari laknat. Yang kedua, muta'allim, alim, orang yang berilmu. Orang yang dengan keilmuannya semakin membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar hafal Quran dan sunnah, bukan hanya sekedar mendapat gelar kiai, ustaz dan syekh. Tapi betul-betul keilmuannya terhadap agama menyebabkan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulama yang dimaksudkan dalam Quran. Yang tidak seperti ini bukan ulama, walaupun orang-orang menganggapnya sebagai ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sungguh yang mempunyai khasyatullah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah, hanyalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi jelas dalam ayat ini, yang hanya takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Sebab dengan keilmuannya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sudah mempelajari Quran, mempelajari sunnah, tahu agama, tapi tidak semakin menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga yang keluar dari laknat, muta'allim. Orang yang selalu dan senantiasa ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Rindu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Senang memahami apa yang terdapat dalam kandungan ayat itu untuk diaplikasikan, diamalkan. Mencari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Seluruhnya tak lain kecuali hanya untuk diamalkan. Inilah muta'allim. Muta'allim dalam agama adalah orang yang mempelajari agama untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk mencari uang, mencari pangkat, mencari kedudukan, mencari keduniaan. Seluruhnya adalah niat-niat yang menodai amalannya. Tiga ini lepas dari laknat. Zikrullah, orang yang berilmu, dan orang yang belajar. Ketiga sebab
lepasnya orang dari laknat di muka bumi ini seluruhnya terkumpul dan bisa didapatkan dalam majelis ilmu. Coba lihat. Tidak sebab ini, seluruhnya bisa didapatkan dalam majelis ilmu. Bukankah melalui majelis ilmu kita diingatkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dengannya kita termasuk orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan majelis ilmu kita mendapatkan ilmu yang mewujudkan diri kita sebagai orang-orang alim yang berilmu? Dan jelas melalui majelis ilmu adalah sarana yang sangat tepat bagi orang-orang yang ingin mendengarkan, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, malaikat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat khusus. Ya. Naik turun bumi. Dari langit turun khusus mencari majelis-majelis ilmu. Tidak ada tugasnya kecuali itu. Tidak ada tugasnya kecuali itu. Kapan dapat majelis ilmu? Maka dia saling memanggil. Saling memanggil. Mereka naungi dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Karena senangnya mereka terhadap ilmu yang dituntut itu. Ini jamaah sekalian, sebagai nasihat bagi kami pribadi dan terhadap seluruh jamaah, agar supaya kita betul-betul mensyukuri kenikmatan Islam ini, dan terutama cari kenikmatan yang lebih besar dalam Islam. Masih terlalu banyak kenikmatan dalam Islam, dan kenikmatan dalam Islam tidak terbatas. Saya kasih contoh, kenikmatan dalam bermajelis ilmu ini. Orang yang bermajelis ilmu saja diberikan kenikmatan bermajelis ilmu ini berbeda-beda jenjangnya. Ada yang bermajelis ilmu bisa memahami ilmu sempurna dari majelis ilmu itu. Tapi ada juga orang yang lebih dari itu. Dia mampu memahami secara sempurna ilmu itu dan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil dari ilmu itu. Yang bersumber dari Quran diambil, yang ada dalilnya dalam sunnah Nabi SAW diambil. Adapun yang tidak hanya sekedar pendapat dan pendapat dibuat. Sebab agama tetap dari Allah, bukan dari orang. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang bermajelis ilmu, mendapatkan ilmu, dapat memahaminya, bisa memfilternya, dan bersamaan dengan itu dia mempunyai kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengaplikasikan ilmu itu. Ini lebih hebat lagi dari satu kenikmatan ini. Ada yang lebih hebat lagi dari itu. Selain mampu mengamalkannya, dia mampu menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak tahu. Maka ini lebih bagus lagi keutamaannya. Ini jemaah, dari satu kenikmatan. Cari kenikmatan yang sangat banyak dalam Islam, dan ketahuilah kenikmatan dalam Islam tidak terbatas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampu mewujudkan kita sebagai orang-orang yang selalu dan senang untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Nabi SAW, tidak lain kecuali hanyalah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Sebab ini adalah salah satu wujud kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatul Islam. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, jamaah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengislamkan seluruh makhluk. Ya kan? Mampu kan Allah mengislamkan semuanya? Tapi kenapa Allah memilih kita? Kita tidak paham itu, besarnya nikmat Allah di situ. Kenapa tidak dipilih orang-orang kafir? Yang kadang bingung mencari ketenangan jiwa. Mereka berpindah-pindah agama untuk mencari ketenangan jiwa. Coba lihat jemaah, kita alhamdulillah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi aina syukur? Mana kesyukuran terhadap Islam? Berupa usaha untuk mempelajari agama Allah, semakin menyempurnakannya, mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian harus kita tingkatkan lebih jauh lagi dalam bentuk dakwah, menyampaikannya kepada masyarakat. Dan terus kita bersabar di atasnya sampai malakul maut datang menjemput kita. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha kita, kalau memang kita ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dalam usaha kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka ketahuilah salah caranya orang beragama kalau tidak menentapkan dari pondasinya.
Agama ibarat bangunan. Bangunan keagamaan ibarat supaya orang membangun. Bagaimana orang membangun itu? Apa orang membangun langsung pasang atap, langsung pasang tiang, tanpa fondasi? Semua bangunan diawali dengan fondasi. Semua bangunan diawali dengan akidah. Ini jemaah sekalian, pembahasan akidah ini harus dipermantap, harus diwujudkan dalam masyarakat kita agar supaya terwujud amalan-amalan Islam yang besar dalam keagamaan kita. Dan hanya dengan inilah kesatuan dalam Islam akan tercapai. Tanpa kesatuan dalam akidah, maka jangan harap Islam bisa bersatu. Pasti dan pasti terus akan terjadi perpecahan di mana-mana. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar akidah, sebesar-besar perkara dalam akidah Islamiyah adalah perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang paling besar, paling mendasar dalam akidah Islamiyah. Bahkan seluruh ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang telah lalu, melalui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang turunkan bersama mereka, seluruhnya menitik beratkan pada perkara akidah, terutama perkara yang langsung berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran dan Sunnah penuh dengan perkara-perkara ini. Hanya kalau kita melihat perkara keimanan kepada Allah saja ini yang sudah menjadi dasarnya akidah, apalagi kalau kita melihat akidah secara keseluruhan. Yang menjadi dasarnya saja akidah ini, banyak kerancuan dalam masyarakat, banyak kerusakan dalam masyarakat. Bahkan bukan hanya dalam masyarakat awam, dalam masyarakat terpelajar. Bahkan bukan hanya sekedar dalam masyarakat terpelajar, dalam doa, dai-dai yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa pikiran-pikiran dalam perkara akidah sehubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu diluruskan. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengungkap satu permasalahan yang masih rawan diungkap, tetapi kesalahan dalam permasalahan ini luar biasa banyaknya. Hal ini saya tertekan dan merasa berdosa kalau tidak mengungkapnya, karena jelas-jelas terlihat di hadapan saya, jelas-jelas terlihat, terasa dalam diri saya akan kesalahan ini. Melihat kemungkaran, kemudian kita diam, melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, apalagi dalam perkara yang sangat mendasar dalam akidah, kemudian kita diam, membiarkan masyarakat berada dalamnya. Ini adalah kemungkaran yang sangat besar, dan inilah yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang memahami agama yang menjadi penghuni Jahannam, karena dia memahami agama takut kepada manusia untuk menyampaikan kebenaran itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah wa la ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Apa mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali hanyalah orang-orang yang pasti merugi. Termasuk orang yang merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari tidak menyampaikan berbagai macam kesalahan-kesalahan yang terlihat. Padahal dia memahaminya, takut kepada manusia, sementara tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sungguh itu hanyalah syaitan yang mempertakut-takuti wali-walinya, maka jangan sekali-sekali takut kepada mereka, kata Allah. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku
in kuntum mu'minin. Ini jika kamu betul-betul beriman. Jadi jika kamu betul-betul beriman, jadikan takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamar sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat mendasar yang biarlah sehabis pemaparan perkara ini, ya, anggaplah dimusuhi atau diapakan, terserah. Tapi kebenaran tidak boleh tidak harus disampaikan. Perkara yang sangat mendasar adalah tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Dusta. Kalau ada orang yang mengaku sudah bagus keimanannya, sementara masih bingung di mana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia sembah kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kemana hatinya kalau dia tidak mengenal di mana Allah Subhanahu wa taala? Dia kemanakan penghambaannya kalau dia tidak mengenal di mana Allah Subhanahu wa taala? Ini yang sekalian, ini adalah perkara yang sangat mendasar yang diajarkan oleh utusan Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi memberikan perhatian serius terhadap perkara ini. Ini dapat kita lihat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya dari sahabat Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan, kita bersingkat ya, karena saya dulu mempunyai seorang budak. Ya, menggembala tugasnya budak. Menggembalakan kambing-kambingnya, unta-untanya, pokoknya menggembalakan. Maka kata Muawiyah sahabat ini, seorang budak wanita, jariyah. Saya kanat li jariyah tar'a ghanaman li. Saya dulu mempunyai jariyah menggembalakan ternak-ternak saya. Jariyah itu budak wanita. Tahu budak kan? Budak itu tentara sekolahnya. Orang yang paling bodoh dalam kemampuan berpikir menurut pandangan kita sekarang. Dan terlalu banyak pengajarannya dia. Kerjanya itu saya menggembala ke sana kemari, ke hutan, ke gunung. Seperti itu. Budak wanita lagi. Dan kita tahu bagaimana kemampuan berpikir dan keagamaan wanita dibandingkan lelaki. Lelaki lebih. Budak wanita. Ini tugasnya menggembala. Maka tiba sahabat ini memeriksa suatu hari. Katanya suatu hari saya periksa, ternyata seekor serigala telah membawa lari seekor syah, domba miliknya. Maka kata beliau, ya saya anak cucu Adam. Ya merasa marah juga, sebagaimana anak cucu Adam yang lainnya marah. Maka budak itu ditampar. Marah, hilang, dipukul. Tak berjurus apa ya? Yang jelas dipukul. Tapi setelah dipukul, dia merasakan sepertinya kesalahan besar ini berat dalam dirinya. Maka disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW, Nabi malah memperbesar permasalahan itu. Tambah berat lagi bagi sahabat ini. Sehingga beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya merdekakan dia. Coba lihat, mau langsung dia merdekakan. Padahal kalau dijual saja, luar biasa banyaknya hartanya yang dia dapat, yang miliknya. Tapi dia langsung dimerdekakan sebagai amalan besar. Mau menebus hutangnya. Tadi kata Nabi SAW, datangkan dulu kepada saya. Maka didatangkanlah. Setelah datang kepada Nabi SAW, Nabi bertanya. Dengarkan pertanyaannya Nabi. Nabi bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yang berhubungan dengan Allah. Di mana keimanan orang kepada Allah?
Pertanyaan kedua yang berhubungan dengan keimanannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan kepada Allah? Ini yang pertama. Nabi tanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ini pertanyaan dari Nabi, bukan orang yang buat-buat. Terserah kalau ada orang yang mau menolaknya. Tapi kalau sudah Nabi ucapkan bertanya seperti ini, maka bagi orang yang beriman kepada Rasulullah wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Nabi bertanya seperti itu, berarti boleh bertanya seperti itu. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab, fis sama, di atas langit. Kemudian Nabi langsung menyusul pertanyaan kedua, man ana? Siapa saya? Dijawab, anta Rasulullah. Kamu adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala.